Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suara saya serak-serak, ada gejala batuk. Tema kegiatan Ramadan tahun ini diinformasikan tadi Islam rahmatan lil alamin. Saya sedikit ingin urun rembuk, terutama di dalam mencoba mencari solusi terhadap gejala paradoks antara idealitas dan realitas Islam. Realitas Islam dan realitas kehidupan umat Islam terkait dengan misi rahmatan lil alamin. Sekira kita sudah sering dengar rahmatan lil alamin merupakan misi Islam dan menjadikan agama ini memiliki salah satu dari watak-watak utamanya sebagai dinur rahmah wassalamah, agama kasih sayang dan keselamatan. Ada watak-watak Islam yang lain yang juga menonjol dan diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti Islam sebagai dinul adalah, agama keadilan, yang sangat kuat juga dipesankan oleh Islam. Bahkan di setiap khutbah kedua, khatib dianjurkan untuk menganjurkan kepada keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada juga watak lain, yaitu Islam sebagai dinul hadarah, sebagai agama kemajuan, agama peradaban, yang mendorong pemeluknya untuk mewujudkan peradaban tinggi, peradaban utama. Dan bisa disebut watak yang lain dari Islam adalah dinus syahadah, sebagai agama pembuktian. Syahadah dalam arti umat Islam harus menunjukkan bukti, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu semua memberikan kesaksian dan pembuktian kepada seluruh manusia. Mungkin ada watak-watak Islam yang lain yang bisa kita angkat dari baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kembali kepada watak pertama dan bisa disebut utama, yaitu Islam sebagai dinur rahmah wassalamah, agama rahmah, kasih sayang, dan agama yang mendorong keselamatan, yang berpangkal pada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sedikit menurut ilmu tafsir, ketika ada sebuah kalimat atau frasa yang diawali dengan ma, wa ma arsalnaka, tiadalah, dan kemudian illa, kecuali, itu menunjukkan satu pesan pengecualian yang sangat kuat, yang sangat keras sekali, yang menunjukkan hakikat dan watak dari misi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat lil alamin. Ada yang menerjemahkan ini bagi seluruh umat manusia karena memakai waw dan nun. Kalau plural jamak dalam bahasa Arab dengan waw dan nun itu menunjukkan mudzakkar salim bagi orang yang berakal, berarti manusia. Maka lil alamin,
mengandung arti linnasi ajma'in, bagi umat manusia secara keseluruhan. Tetapi banyak mufassir juga berdisiplin dengan kata alam, yaitu alam semesta. Alamin berarti plural atau jamak, maka keseluruhan alam semesta ini, the universe at large. Karena alam semesta pun memiliki akal, memiliki jiwanya. Jadi luar biasa penegasan ayat ini tentang misi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa rahmah yang tidak mudah untuk kita alihkan menjadi kasih sayang, menjadi cinta kasih. Tapi yang jelas dari kata ini menegaskan bahwa salah satu atau dua dari sifat Allah, dari nama-nama kebaikan Allah, Al-Asma'ul Husna, yang pertama dan utama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan bahkan Rasul memerintahkan pada kita untuk memulai sebuah perbuatan baik apa saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua sifat Allah ini terangkai dalam satu nafas dan sering dipahamkan bahwa Rahman, kasih sayang Allah ya, pada seluruh manusia ciptaannya. Ar-Rahim lebih khusus kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagai pangkal, sebagai perwujudan dari rahmah, yaitu kasih sayang tadi ini, maka membawa kepada sebuah kesimpulan dan pemahaman manusia ciptaan Allah, kita ini para hamba Allah, juga mewarisi titisan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, mewarisi bahkan keseluruhan dari 99 nama kebaikan Allah itu. Beberapa tahun yang lalu seorang ajengan tokoh Muhammadiyah di Bandung ini, beliau sudah wafat, Allahu yarham. Waktu itu saya masih ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Bertemu dengan beliau di Masjid Mujahidin Sancang. Beliau bilang pada saya menemukan Al-Asma'ul Husna yang ke-100. Apa Ustaz bilang? Beliau bilang Asy-Syafi. Asy-Syafi memang ada akarnya dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Allah sebagai Asy-Syafi. Dan doa kita kepada orang sakit, Allahumma rabban nas, wahai Allah Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkan penyakitnya, washfi, sembuhkanlah, antas syafi, engkau ya Allah adalah asy-syafi. Beliau mengusulkan agar dimasukkan pada jajaran Al-Asma'ul Husna sehingga menjadi yang ke-100. Jawaban saya agak teknis saja. Wah, itu menimbulkan kesulitan teknis nanti Pak Kiai. Tasbihnya sudah terlanjur 99. Nanti harus dibuat yang ke-100 biji tasbihnya. Tapi selidik punya selidik, rupanya sang Kiai ini sedang membudidaya tawon, dan merek madunya itu Asy-Syafi. Mungkin beliau ingin Asy-Syafi masuk Al-Asma'ul Husna. Tapi kembali, keseluruhan nama-nama kebaikan Allah ini ada dalam diri manusia. Dan itu dibekalkan oleh Allah bersamaan dengan penghembusan ruh. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, menurut surat As-Sajdah ayat 7 itu. Kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya yang digambarkan secara indah dan ilmiah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Arba'una yauman nutfah, 40 hari dalam stadium nutfah, yaitu terjadi pembuahan. Arba'una yauman alaqah, 40 hari dalam keadaan stadium alaqah, yaitu darah kental yang melekat di dinding rahim. Arba'una yauman mudghah, dan 40 hari berbentuk daging, daging menjadi tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci, maha tinggi Allah, pencipta yang terbaik. Nah, bersamaan dengan itulah
maksud saya setelah itulah Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Wa nafakha fihi, dan dia Allah menghembuskan padanya, pada janin itu, min ruhihi, dari ruhnya. Jadi ada zat ketuhanan yang mengalir dalam diri manusia ciptaan Allah. Sesungguhnya juga dalam jagat raya, kalau kawan-kawan semua membaca filsafat emanasi Ibnu Sina ya, sampai kepada Ibnu Rushd tentang penitisan zat Allah sampai ke dalam diri ciptaan ini, maka bumi pun ada jiwa, dan oleh karena itu punya dimensi kesucian as a sacred. Dan oleh karena itu fisika, nature dalam bahasa Arab itu menarik, disebut at-tabi'ah. At-tabi'ah bagi yang belajar bahasa Arab itu posisinya itu subjek, fa'il. Kalau fa'il pelaku, fa'il juga pelaku, tabi'ah berarti dia subjek, tidak objek. Kalau objek maka bahasa Arabnya menjadi al-matbu', yang tercipta atau yang diciptakan. Matbu, maf'ul, objek gitu. Nah, mengapa tabi'ah? Karena dalam pandangan Islam, jagat raya, alam semesta ini sejatinya bukan objek, tapi subjek. Dia memang diciptakan oleh Allah, tapi kemudian dia jadi subjek. Itulah yang tadi saya maksudkan, ada ruh, ada jiwa, ada divine dimension, dimensi ilahi dalam ciptaan ini. Maka alam semesta tidak boleh diperlakukan oleh manusia sebagai matbu', sebagai objek yang kemudian dieksploitasi semena-mena, yang itulah yang menimbulkan al-fasad, kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Al-Quran. Telah nyata kerusakan di darat, di laut akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah kemudian akan merasakan pada sedikit saja dari akibat ulahnya mereka itu. La'allahum yahdharun, la'allahum, ya, agar mereka menjadi orang-orang yang ingat, orang yang sadar ya. Ini pesan kita terhadap momok dunia sekarang ini, terjadinya climate change and global warming, dan terjadi environmental collapse yang saya selalu sampaikan di fora internasional. Ini sejatinya adalah krisis moral dan harus dihadapi dengan pendekatan moral. Terutama harus ada perubahan pandangan teologis dalam menghadapi dan memperlakukan alam, bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Nah, apa kaitan dengan misi rahmatan lil alamin? Allah yang maha pengasih, maha penyayang, itu kemampuan kita untuk menerjemahkan ya. Tapi jauh daripada itu sesungguhnya makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Telah menghadirkan dalam diri manusia potensi Rahman Ar-Rahim, tadi titisan al-asma'ul husna, agar manusia mengaktualisasikan potensi rahmaniyahnya. Tentu itu dalam batas-batas manusiawi, dalam batas-batas kemanusiaan, untuk menghadapi, melakoni kehidupan ini, terutama di alam semesta, di at-tabi'ah, al-alam, dan sekaligus sebagai at-tabi'ah tadi itu. Kalau ini dilakukan, maka kita telah menampilkan rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Inilah yang membedakan Islam dengan agama-agama lain, termasuk agama-agama wahyu, agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani sebelumnya, dan apalagi dengan agama-agama ardi, agama budaya yang muncul dari filsafat manusia, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Walaupun menurut sejarah agama-agama yang dikategorikan dalam ilmu perbandingan agama sebagai agama-agama budaya itu dulu juga pernah ada hal-hal yang bersifat wahyu, tapi berbeda dengan wahyu yang diterima oleh Musa, oleh Isa.
Karena Al-Quran pun memberitakan ada rasul-rasul yang kami kisahkan, kami sebutkan namanya dalam Al-Quran, dan ada rasul-rasul yang tidak kami sebutkan namanya. Maka muncul jangan-jangan Siddhartha Gautama, Lao Tse, Konfusius, dan lain sebagainya. Saya tidak berani sebut nama-nama lain yang ada dari Indonesia ya, termasuk dari tanah Pasundan, masuklah dalam kategori itu. Tapi yang jelas Allah berfirman, aku tidak mengutus seorang rasul dan pembimbing. Kadang Allah menyebut rasul, kadang menyebut had, pemberi petunjuk. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali kami sampaikan pada mereka, rasul dan utusan itu, bahwa sesungguhnya aku satu, dan agar mereka beribadat kepadaku. Itu saja indikator untuk mengetahui apakah ajaran-ajaran dari agama-agama yang luar biasa banyaknya di dunia sekarang ini, puluhan ya, termasuk agama-agama tradisi, masuk dalam kategori telah dibawa oleh orang-orang yang diutus oleh Allah, baik sebagai rasul maupun sebagai had. Nah, para jamaah, kembali, misi rahmatan lil alamin yang begitu ideal ini sayangnya kurang diamalkan, ditampilkan oleh umat Islam. Bahkan dewasa ini kita ketahui ada sekelompok, kalau tidak segelintir, sangat minority dari saudara-saudara kita yang menyatakan dirinya muslim, tetapi menampilkan perilaku yang menggunakan kekerasan dengan segala motifnya. Bahkan sekarang ini muncul istilah, mungkin bisa juga kita kritisi, violent religious extremism, yaitu ekstremitas keagamaan yang menggunakan kekerasan, yang main bunuh, cenderung melukai, cenderung mencederai, dan cenderung untuk menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Al-Quran sangat tegas, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka mereka bagaikan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia dan kemanusiaan. Hidup adalah hak asasi manusia, adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang punya kewenangan untuk menghidupkan dan mematikan. Maka ketika ada manusia lain menghilangkan nyawa orang lain, maka diberlakukan hukum qisas Islam. Para pegiat HAM sering mengkritik itu adalah sebuah pelanggaran HAM berat. Saya pernah diundang di sebuah high level consultation of Muslim leaders yang diselenggarakan oleh United Evangelical Mission di Düsseldorf, Jerman. Mereka menyerang pemberlakuan hukum qisas sebagai pelanggaran HAM berat, heavy violation against human rights. Saya kira tidak. Hidup itu adalah hak yang paling dasar, dan Allah menciptakan itu. Maka barang siapa yang menghilangkan itu, maka balasannya juga dia harus, karena dia memberhentikan, menghalangi kehidupan. Nah, tetapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan membunuh orang lain, hanya mungkin karena nafsu amarah, karena kebencian yang memuncak dan lain sebagainya, emosi memuncak dan lain sebagainya ini, maka menurut Al-Quran tadi bagaikan membunuh dan menghilangkan seluruh manusia dan kemanusiaan. Nah, saudara-saudara, manifestasi dari Islam sebagai rahmatan lil alamin ini yang terus terang menggoyahkan dunia Islam, menimbulkan citra bahwa agama ini adalah agama kekerasan, walaupun sebenarnya ada faktor-faktor luar juga yang memicu dan mendorong tindak kekerasan bahkan yang terjadi di kalangan dan oleh umat Islam itu. Tetapi Islam yang rahmah,
berasal dari Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu tidak bisa dipakai atas dasar nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Saya gagal memahami kalau ada kawan-kawan kita melakukan tindak kekerasan, apalagi membunuh orang lain tapi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim kemudian membunuh. Tentu di luar konteks peperangan. Ini sebuah paradoks yang besar antara kasih sayang Allah dan perilaku kita yang tidak menunjukkan kasih sayang. Tapi perlu saya segera jelaskan dan menyampaikan pendapat bahwa tindak kekerasan yang tampil dan ditampilkan oleh umat Islam pada skala global, terorisme, dan sekarang berbagai bentuk kekerasan bahkan sesama muslim, terjadi konflik-konflik sebagaimana yang kita saksikan di Arab Spring yang sekarang berkembang menjadi Arab Summer. Tidak sekedar spring, sekedar istilah saja. Ada konflik-konflik semacam ini memang tidak berdiri sendiri. Ada faktor-faktor luar juga ya. Saya termasuk yang memahami keadaan itu tidak terlepas dari skenario. Sekarang ada skenario global, bahkan menerapkan yang disebut a proxy war, dan antara lain memperhadapkan Iran dengan negara-negara Arab yang kebetulan kedua negara ini berasal dari bangsa yang berbeda, bangsa Persia dan bangsa Arab. Dan dalam sejarah Islam pernah terjadi perang besar dan orang-orang Arab Muslim bisa mengalahkan Persia yang waktu itu adalah sebuah imperium besar bersama Romawi di blok barat dan Persia sebagai blok timur, dan Islam datang di tengah, dan kemampuan terutama keterampilan berperang orang-orang Arab mampu untuk mengalahkan Persia gitu, dan menaklukkannya menjadi sebuah kawasan Islami. Tapi sebenarnya secara kultural Arab Muslim tidak bisa menaklukkan Persia. Bangsa Arab lebih memiliki kemampuan dalam bidang perang, sastra, sementara bangsa Persia dalam bidang administrasi dan ilmu pengetahuan. Banyak dari ilmuwan Muslim di abad pertengahan yang berjaya dan berjasa serta berjaya menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu banyak dari bangsa Persia. Bahkan ulama Sunni seperti Imam Al-Ghazali itu berdarah Persia, lahir di dekat Tehran. Ada buku tentang the contribution of the Ismailis to the development of science dalam Islam in the Muslim world. Sebenarnya banyak dari kalangan yang sekarang disebut Syiah itu ya, termasuk Syiah Ismailiyah. Nah, yang ingin saya katakan adalah sekarang a proxy war diciptakan, dan memang ada potensi untuk itu secara nationalities, secara etnis berbeda antara Arab dan Persia, tetapi antara keduanya ini ada kaitan dengan Israel. Saya kira Israel tidak akan senang ya kalau masih ada kekuatan-kekuatan di dunia Islam, terutama di kawasan MENA, Middle East and North Africa, yang potensial menjadi ancamannya. Dulu ada 3 atau 4 koboi dalam tanda kutip di dunia Islam. Di bagian barat ada Muammar Gaddafi Libya, di Irak ada Saddam Hussein, Syria ada Assad, kemudian sebelah sana ada Iran. Siapapun pemimpin Iran selalu punya prinsip yang sangat-sangat anti Israel gitu. Tapi satu persatu dari istilah pejoratif dari orang lain sebenarnya, koboi, tapi koboi dalam arti hebat gitu, sudah berhasil ditumbangkan. Sekarang Syria belum, dan Iran tetap bertahan ya. Sebuah negara yang punya dignity, punya glorious past, bisa bertahan, bahkan mampu mengembangkan science and technology. Walaupun dengan revolusi Iran tahun 1979 banyak brain drain, larinya otak-otak cemerlang keluar ya.
tapi masih menyisakan kekuatan. Dan sekarang ini kita tidak mampu untuk meramunya, merajutnya menjadi kekuatan dunia Islam, tapi justru bisa diporak-porandakan oleh kekuatan luar itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Saya kira untuk jangka panjang 50 tahun, 5 dasawarsa ke depan, kawasan dunia Islam yang bernama MENA ini tetap porak-poranda dan tidak mungkin bisa direkonstruksi kembali secepatnya. Maka sekarang adalah peluang dan sekaligus harapan kepada Islam di Indonesia, Islam di khususnya Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, yang sebenarnya beberapa tahun lalu Profesor Fazlur Rahman sudah mengisyaratkan bahwa kebangkitan dunia Islam akan bermula dari kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia. Dalam artikel beliau menyebutkan karena ada infrastruktur intelektual, ilmu pengetahuan yang relatif tersedia gitu, di Indonesia dan di Malaysia gitu. Sekarang Malaysia sedikit di depan kita, terutama di dalam membangun Center for Academic Excellence pada tingkat higher education, pendidikan tinggi. Saya tahu persis tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin sampai sekarang anak-anak Malaysia, budak-budak Malaysia itu memandang ITB, kata mereka itu sebagai momok. Bahwa sulitnya untuk bisa diterima di ITB gitu. Tapi program Malaysia untuk mengirim anak-anak mudanya belajar ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa, look at East, menatap ke timur, Jepang, Korea, mereka kemudian bisa membangun. Dan sekarang mereka sudah lama mendirikan ITM, Institut Teknologi Mara. Saya tidak tahu ranking untuk tingkat Asia antara ITB dan ITM. Saya kira masih tinggi ITB ya. Tapi artinya bisa. Nah, paling tidak dua negara ini bisa diandalkan untuk membangkitkan dunia Islam. Dan saya pernah diterima oleh Pak Abdullah Badawi, waktu itu masih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita diskusi. Saya datang untuk menyarankan agar kontroversi Ambalat diselesaikan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Saya ajak 5 tokoh Islam lain, ormas Islam, dan berbicara sama beliau, urusan Ambalat selesai 1 menit, besok hendak telepon Presiden SBY katanya untuk menyelesaikan dengan ini. Kemudian kita diskusi soal Islam Hadori yang ditulis oleh Pak Lah ini. Tapi setelah selesai, di ujungnya menarik beliau katakan, Pak Din dan kawan-kawan, dunia Muslim Arab sudah menunjukkan tanggung jawab kesejarahannya. Muslim Persia sudah juga menunaikan tanggung jawab kesejarahannya. Begitu pula Afrika Utara dan India. Sekaranglah giliran Muslim Melayu, kata beliau, untuk bangkit menunjukkan tanggung jawab kesejarahannya. Nah, sekarang kita berada pada masa itu, masa kebangkitan itu. Tapi sayang, sebuah kebangkitan sekarang bermula dari utara ya, the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur, termasuk dengan fenomena the rise of China, kebangkitan China. Ini yang luar biasa, negara raksasa, dan ada kecenderungan menginfiltrasi. Saya kira terakhir ini kontroversi Natuna, saya kira bukan sederhana. 4 malam lalu saya dihubungi oleh Menteri Susi, Menteri Kelautan kita, minta datang ke rumahnya, menunjukkan dokumen yang dia sebut sebagai barbuk, barang bukti, yaitu buku-buku dalam bahasa Mandarin yang menjadi guidelines bagi nelayan-nelayan China yang datang ke wilayah kita, dikawal oleh Coast Guard, pengawal pantai China itu sendiri, dan sudah jauh masuk melewati Pulau Natuna, mendekati Kalimantan ya. Dan baru Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas di sana ya, hari ini apa kemarin itu. Tapi negeri ini yang saya kira punya ambisi yang mereka sebut sebagai One Belt One Route, ya, apa yang mereka sebut tadi dulu sebagai jalur perdagangan alam sutra ya, yang saya kira menarik untuk diantisipasi. Dan apalagi Indonesia is the largest Muslim countries, the most populous Muslim countries,
sekarang ini, walaupun tahun 2050 menurutku dari survei dari Amerika, tahun 2050 kita menjadi negara Islam terbesar nomor 3. Nomor 1-nya India, nomor 2-nya Pakistan. Saya tidak tahu apa alasan bisa demikian. Mungkin karena di India dan Pakistan sangat mudah untuk berpoligami gitu. Tidak seperti di Indonesia. Tapi yang ingin saya katakan, kita berada dalam satu situasi seperti itu. Dan Indonesia sebagai the most populous Muslim country dengan the largest Chinese diaspora, nggak bisa dihitung. Sekarang angkanya kawan-kawan Tionghoa kami sudah 25 juta. Kalau dilihat sebagai ethnic group, dia sudah nomor 3 setelah Jawa, Sunda, baru Tionghoa gitu. Nah, saudara-saudara, segera saya akhiri dan saya kaitkan kembali dengan topik. Memang aktualisasi dari rahmatan lil alamin tidak berarti harus berpenampilan lembut, apalagi lembek. Tidak mesti dalam pengertian bahwa Islam dan Muslim itu harus ramah tamah. Bahkan ada sebuah kesimpulan dari 3 agama samawi. Yahudi sangat menekankan kekerasan, Nasrani sangat menekankan kasih, kelembutan. Islam yang datang ketiga menjadi sintesa, menegaskan harus bersikap proporsional. Kapan kita harus keras dan kapan kita harus lembut gitu. Kalau Nasrani jika ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan gitu. Kalau Yahudi langsung dipukul, langsung membunuh. Mungkin jika terjadi hal seperti itu dalam sejarah-sejarah terdahulu itu. Kalau Islam proporsional. Saya kira dari tema kajian Ramadan kali ini, tahun ini, harus mampu mengkristalkan dalam diri kita satu sikap Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi yang bersifat proporsional, ya. Yang juga harus dikaitkan dengan watak Islam yang kedua tadi itu, dinul adalah agama keadilan. Maka umat Islam Indonesia, kalau boleh saya simpulkan, dan yang paling penting, kira-kira pesan moral apa yang perlu kita miliki adalah gimana Muslim ini mempunyai jati diri, sibghah Islamiyah, identitas keislaman yang jelas, yang tegas, bahwa kita itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, tetapi juga kita tidak boleh berkompromi dengan berbagai macam kebatilan, kemungkaran. Maka instrumen dari misi rahmatan lil alamin itu, kalau rahmatan lil alamin sebagai instrumen, sebagai misi, instrumennya untuk pelaksanaannya ada prinsip Islam yang perlu juga kita pahami, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Dan itu doa ya, sering kita baca di ujung salat, di luar salat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berilah, tunjukkanlah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk menegakkannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tunjuklah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk mencegahnya. Ini juga prinsip Islam, instrumental di dalam melaksanakan misi rahmatan lil alamin tadi, yang sekarang ini bisa ya diparalelkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu dengan ini tidak ada istilah Al-Qur'annya dalam satu kalimat, tapi bisa diramu dari ayat-ayat yang saya sebut al-amru bil adli wan nahyu 'aniz zulmi, yaitu seruan untuk menegakkan keadilan dan untuk mencegah kezaliman. Amar adli, nahi zulmi. Nah, sekarang kita berhadapan dengan kemungkaran, dengan kezaliman, termasuk yang bersifat organized mungkarat, kemungkaran-kemungkaran yang terorganisasi.
Kemarin saya memimpin rapat pleno ke-9 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya 100 orang, terdiri dari 70 ketua umum ormas-ormas Islam tingkat pusat dan 30-an tokoh-tokoh individual. Yang kali kemarin ya, salah satu yang kita bicarakan ada semacam keprihatinan, perasaan, mungkin tidak semua orang merasakannya, bahwa umat Islam yang mayoritas ini sekarang tertuduh, bukan dunia, di Indonesia, bahwa umat Islam yang mayoritas ini tertekan, tersudut. Ketika kita lihat data-data penguasaan aset nasional, penguasaan ekonomi, masa 1% menguasai lebih dari 50%, dan kekuatan-kekuatan uang yang sekarang sudah mendiktikan politik ini jelas bertentangan dengan cita-cita nasional. Maka kita ingin luruskan, kita suarakan dan kita peringatkan terutama pada pemangku amanat, jangan semena-mena. Negara yang kaya raya ini tapi tergadai. Tapi tentu bagi umat Islam kita tidak bisa menyalahkan pihak luar saja, harus kembali ke dalam. Karena kalau umat Islam kuat, tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ini juga harus menjadi bahan muhasabah kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan penerapan aktualisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin ini, kalau menurut hemat saya, secara proporsional, secara kontekstual ada konteksnya, dan itulah sibghah Islamiyah, identitas keislaman yang perlu dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam, oleh anak-anak muda Islam ya, bahwa kita ini agama yang penuh kasih sayang, tetapi umat Islam juga bisa kemudian memberikan reaksi jika ada kezaliman terutama yang dilakukan oleh pihak lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan permenungan bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.